Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan, wow, ada panggilan hati yang kuat dari dia ke kamu hari ini. Ada apa ya? Okey teman-teman, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang hatinya terpanggil untuk menyampaikan sesuatu ke kamu, nah khususnya hari ini. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang hatinya terpanggil untuk menyampaikan sesuatu ke kamu hari ini. Wow, teman-teman, seperti kalian berdua ya mempunyai ikatan yang begitu kuat, ikatan yang begitu mendalam, dan saya menangkap gambaran beberapa di antara kamu dan dia mungkin memiliki ikatan karma ya di dalam hubungan ini dan juga terkoneksi secara spiritual dengan begitu kuat. Nah, ini termasuklah teman-teman ya, jikalau kalian tidak bertemu ataupun mungkin sedang berjauhan ataupun sudah cukup lama tidak berkomunikasi. Saya menangkap seperti ada ikatan yang begitu kuat yang seolah-olah teman-teman ya sukar untuk memisahkan energi kalian berdua di sini. Saya menangkap seperti ada ikatan spiritual di antara kamu dan dia. Teman-teman mungkin juga ya seseorang ini adalah seseorang yang mempunyai ya sisi spiritual yang kuat. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Wow teman-teman, kemunculan kartu moon ya. Seperti ada kondisi yang sedang diam saat ini ya. Kondisi yang tidak jelas ataupun energi hubungan yang mulai berubah. Tetapi teman-teman apabila munculnya kartu moon ini, sebenarnya banyak-banyak kartu tarot ya. Kartu ini adalah kartu yang agak kurang saya sukai. Nah, yang pertama, kartu ini memang kurang jelas, memperlihatkan sisi kemisteriusan seseorang. Namun sedemikian teman-teman ya, energi pertama yang saya rasakan dari tadi ya, saya tak tahu teman-teman ya, walaupun kamu dan dia memiliki ikatan spiritual yang begitu kuat. Nah, terlihat daripada kedua-dua kartu ini. Tetapi saya menangkap gambaran ada sesuatu yang kurang jelas, sesuatu yang sangat misterius, dan saya sempat merasakan seperti energi seseorang yang tidak benar-benar jujur. Ada hal-hal yang ditutupin, seseorang yang mungkin sempat berbohong atau banyak berbohong dengan kamu, sehingga membuatkan kamu sempat meragukan keikhlasannya. Teman-teman, saya tidak tahu ya, apakah dia ini seorang yang mungkin terpaksa menutupi segala sesuatu ya, kerana dia takut, kerana dia kurang yakin, kerana dia kurang pasti. Tetapi dengan kemunculan moon, teman-teman, saya menangkap gambaran sesuatu yang dia tutupin. Ini mungkin ada kaitan ya. Saya tidak tahu teman-teman, secara pribadi atau sesuatu yang dia tutupin yang berkaitan dengan keluarganya. Tetapi dengan kemunculan moon, kebohongan itu tetap kebohongan teman-teman ya. Sama ada ini melibatkan keluarga, melibatkan isu yang berkaitan dengan hal pribadinya, kebohongan itu tetap sebuah kebohongan. Maka teman-teman kamu seperti sempat meragukan koneksi ini. Kita lihat lagi ya. Dengan kemunculan letter bersebelahan dengan moon, teman-teman, saya menangkap gambaran seperti kalian berdua sedang tidak berkomunikasi. Ada kondisi di mana kalian saling diam-diaman, mungkin sudah cukup lama tidak berkomunikasi kerana bersebelahan dengan tree ya, tetapi seperti bertahan untuk satu sama lainnya. Nah, walaupun dalam kondisi tidak berkomunikasi, saya menangkap kalian berdua terkoneksi secara spiritual. Teman-teman, kartu letter ini ya, jikalau dilihat dengan baik ya, terlihat ada inisial huruf A, teman-teman. Apakah ini mungkin ya menarik inisial huruf namanya atau mungkin ini adalah inisial huruf nama kamu? Saya menangkap gambaran seseorang yang dalam kondisi diam-diam tetapi mempunyai keinginannya untuk kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu. Jikalau detik ini kalian berdua memang sudah lama diam-diaman. Kita lihat lagi energinya ya. Okey teman-teman, kartu child. Beberapa yang lain saya menangkap gambaran energi ini ada kaitan atau lebih terpakukan, terfokuskan ke arah energi anak. Nah teman-teman, sama ada anak ini anak-anak kecil ataupun anak yang sudah dewasa ya, anak tetaplah anak. Dan saya menangkap gambaran seperti jikalau kamu atau dia yang mungkin seorang janda atau duda yang memiliki anak, saya menangkap
seperti ada energi kerinduan, bukan sekadar kerinduan untuk berbicara dengan kamu, tetapi juga sangat rindu mendengarkan suara anakmu, bermain dengan anak kamu, berbicara dengan anak kamu, atau jikalau ini energi mantan teman-teman ya, bekas isteri atau suami, nah ini seperti ingin berkomunikasi dengan kamu dan ingin berkomunikasi dengan anak kalian. Nah, seperti itu. Saya juga sempat merasakan ya, jikalau saya membaca energi ini sebentar tadi membaca dari kiri ke kanan ya. Tetapi jikalau saya membaca dari kanan ke kiri, saya tidak tahu teman-teman ya, kerana energi moon ini sesuatu yang tidak begitu saya sukai teman-teman ya. Apakah mungkin ada sebahagian kecil daripada koneksi hubungan ini yang mungkin tidak dipersetujui, dihalangi oleh anak-anak, sehingga membuatkan kalian berdua mungkinnya membatalkan hasrat untuk berkomunikasi sementara waktu, atau ada kondisi di mana demi anak kalian berdua diam-diaman. Nah, kamu sesuaikan ya. Kita akan lihatkan lagi. Okey teman-teman, di sini ada kartu book. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ya sedang mempelajari situasi hubungan ini. Atau mungkinnya di saat kalian lagi diam-diaman, dia seolah-olah menganalisa apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana untuk mengatasi isu yang berkaitan dengan anak dan memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Nah, jikalau kalian berdua sudah lama diam-diaman, saya menangkap gambaran seseorang yang merencanakan ya untuk membuka sebuah komunikasi dari pihaknya, komunikasi yang baru untuk mengakhiri ya kondisi diam-diaman ini. Mungkin teman-teman ya, orang ini setelah menganalisa sebuah situasi ya, menemukan kekuatan untuk membuka lembaran baru dan mungkin ingin mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu. Saya sempat menangkap energi itu ya. Jikalau dia tersedar yang kamu telah mengetahui ya, ada sesuatu yang dia tutupin atau dia bohongi ya, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan hal pribadi ataupun keluarganya. Saya menangkap gambaran dia kini siap untuk kembali berkomunikasi dengan kamu dan mengungkapkan sebuah kebenaran kepada dirimu. Nah, ini sama ada secara pribadi ataupun yang berkaitan dengan keluarganya. Atau mungkin sesuatu yang dia tutupin daripada pengetahuan kamu yang ada kaitan dengan kondisi kesihatannya. Nah, itu juga bisa teman-teman ya, kerana energi ini banyak energinya sebenarnya. Saya juga tidak tahu ya untuk membaca energi yang mana satu, tetapi yang mana-mana yang masuk ke sini teman-teman akan saya jelaskan. Sama ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan hal pribadinya atau kondisi kesihatannya yang mungkin ditutupin selama ini. Mungkin teman-teman ya, orang ini mengambil waktu untuk bersikap terbuka untuk memberitahu kamu. Kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, energi yang lain, wow, ada sesuatu yang menyedarkan dia. Nah, jikalau terus-terusan begini, ini tidak membantu ke arah koneksi ini. Teman-teman, dengan kemunculan Sun, saya menangkap sesuatu yang mendorongnya untuk mungkin ya mengungkapkan sebuah kebenaran kerana dia menyadari kamu ini adalah sosok yang paling berpotensi untuk dijadikan pasangan. Ada kesedaran di sini. Seseorang yang memikirkan kamu siang dan malam dan come to a conclusion di mana dia mulai berfikir teman-teman ya, jikalau kamu memang orang yang paling berpotensi untuk dijadikan pasangan, lebih baik berterus terang sekarang. Nah, ini mungkin ada kaitan dengan anak juga ya. Kalian sesuaikan kerana ini adalah bacaan umum. Tetapi setelah mempelajari sesuatu, setelah menganalisa koneksi ini, nah ini kan ada buku yang terbuka ya, maka orang ini benar-benar hari ini teman-teman ya, siap untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu. Sesuatu yang sudah lama dia pendamkan, sesuatu yang menurut saya sempat dia berbohong kepada kamu ya, seolah-olah memilih hari ini untuk mengungkapkan kebenarannya. Nah, kerana dia merasakan teman-teman, kamu adalah orang yang paling berpotensi untuk dijadikan pasangan. Saya juga sempat menangkap energi kerinduan di hatinya kepada kamu, kepada seorang anak ini ya, anak kamu, anak dia, dan sebagainya. Ada isu yang berkaitan dengan anak di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seseorang yang cuba menyampaikan sesuatu ke kamu hari ini. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Wow, teman-teman. Ini seperti kamu lihat ya, perkataan yang tertera di sini, worry. Ada sesuatu yang sedang dia khawatirkan. Sesuatu yang dia renungkan secara sangat mendalam.
Nah, kartu ini akan diletakkan bersebelahan teri. Saya menangkap gambaran jikalau kata-kata ataupun sesuatu yang ingin dia sampaikan. Jikalau dia tidak menyampaikan ini kepada kamu, seperti ada perasaan yang begitu berat. Sesuatu yang benar-benar dia khawatirkan. Nah, dia tidak mahu kondisi ini berpanjangan dan merasakan dia perlu mengabari kamu dengan segera. Dengan kemunculan birds ini, teman-teman, seseorang ini benar-benar sedang mencari cara untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting dari hatinya. Nah, mengapa ada perkataan worry? Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kamu dan dia. Mungkin ada yang memblokir, ada yang menghindari, menjauhkan diri, atau sengaja tidak mahu berkomunikasi. Selagi ini tidak disampaikan, saya menangkap gambaran orang ini cukup risau banget, khawatir banget, anxiety banget, dan benar-benar ingin menyampaikan sesuatu yang terbuku di dalam hatinya sejak sekian lama. Teman-teman, ada sesuatu yang dia seperti pendamkan yang sudah tiba saatnya untuk memberitahu kamu. Nah, jikalau ini tidak disampaikan, seperti yang saya jelaskan tadi, dia khawatir banget akan akibatnya jikalau kondisi berterusan seperti ini. Kondisi diam-diaman di antara kalian. Teman-teman, sudah jelas terlihat dari kartu-kartunya Orang ini sangat ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu hari ini. Kerana kartu di tengah ini terlihat kondisi letter yang mengindikasikan ada sesuatu yang sangat perlu dia sampaikan secara tulus, secara terbuka. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan pula energi kamu ke dia hari ini. Okey, Clover, short duration. Teman-teman, kamu sempat merasakan momen yang membahagiakan bersama-sama dengan dirinya. Tetapi teman-teman, kamu merasakan seolah-olah momen bahagia itu tidak panjang, tidak lama. Seperti kebahagiaan yang sempat kamu rasakan dengan seseorang ini adalah koneksi hubungan jangka pendek. Dan saya juga menangkap gambaran kamu menyadari di sini, mungkin koneksi ini agak sukar untuk dilanjutkan kerana ini hubungan yang mungkin gambling, hubungan yang beresiko, atau menurut kamu tidak menguntungkan kamu. Kamu sempat memberikan dia keberuntungan, kamu sempat membantunya. Tetapi semakin dibantu, kamu semakin berkurangan di sini. Energi lain seperti saya jelaskan tadi mungkin ada koneksi hubungan yang beresiko, hubungan yang agak sulit untuk diteruskan, dan sukar untuk mendapatkan kesempatan untuk bersama. Kamu seperti masih merenungkan apakah koneksi ini dapat diteruskan. Tetapi pada waktu yang sama teman-temannya, ketika memandang ke arah Clover, kamu juga mempunyai keinginan yang tertentu Keinginan kamu ini teman-teman, kerana ini bacaan umum, maka kalian sesuaikan keinginan kalian ini seperti apa. Tetapi saya menangkap gambaran seperti ada sesuatu yang kamu inginkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini. If possible, as soon as possible, secepat mungkin. Nah, saya tidak tahu teman-temannya, mungkin kamu juga ingin menyampaikan sesuatu yang sudah lama terbuku di hati kamu. Seperti itu Dan hari ini, kedua-duanya seperti sudah siap untuk mengungkapkannya. Sebenarnya kamu juga tidak mahu mempanjang lebarkan isu ini. Kamu juga benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan segera, dengan cepat. Tetapi teman-teman, kamu seolah-olah menimbang-nimbang akibatnya. Nah, begitu mungkin kamu sedang menjaga hatinya, menjaga perasaannya, maka kamu sangat berhati-hati dari segi tindakan di sini. Tetapi jikalau dilihat kalian berdua mempunyai satu kemahuan yang sama, yaitu berkomunikasi dengan segera. Apakah mungkin kamu terpaksa menangguh komunikasi ini kerana tidak mendapatkan kesempatan itu? Sama ada kamu yang memblokirnya atau dia yang sempat memblokir kamu. Tetapi kedua-dua pihak mempunyai persamaan, yaitu untuk menyampaikan sesuatu kepada satu sama lainnya. Wow teman-teman, kartu star sebagai under the deck-nya yang mengindikasikan jangan bimbang, jangan khawatir kerana kalian berdua masih memiliki harapan. Teman-teman, jikalau kesempatan untuk bertemu, kesempatan untuk berbicara itu agak sedikit, don't worry, tidak perlu khawatir kerana semesta seperti berpihak dengan kalian dan akan membuka sebuah jalan untuk kalian kembali terkoneksi, untuk kalian kembali berkomunikasi. Kerana kalian berdua memiliki harapan yang sama, yaitu, orang ini mungkin sudah siap untuk mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu dan kamu ingin melakukan sesuatu dengan segera.
Nah, ini teman-teman, kerana memiliki persamaan ya, kemahuan yang sama, semesta seperti membuka pintu untuk menghidupkan harapan di hati ini. Teman-teman, sekali lagi ya, kombinasi atau gabungan ya, kartu the moon, kartu the star, sebentar tadi ada kartu the sun. Saya menangkap gambaran orang yang memikirkan kamu sepanjang waktu. Ada energi kerinduan, memikirkan kamu di siang hari, memikirkan kamu di waktu malam, dan ingin merealisasikan sebuah harapan. Saya tidak tahu apakah mungkin juga ya, kalian di sini ada yang tidak pernah bertemu, sudah lama menantikan sebuah pertemuan, mulai meragukan koneksi yang seperti ini. Atau mungkin ya, dengan kemunculan kartu star ini, kerana koneksi ini banyak di talian. Ini lebih ke arah online ya, tidak bertemu secara nyata. Kamu sesuaikan ya. Tetapi teman-teman dengan kemunculan star, nah ini teman-teman akan ada harapan untuk terkoneksi dan bertemu untuk kali pertamanya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Siapa seseorang ini yang hatinya terpanggil untuk menyampaikan sesuatu ke kamu, khususnya hari ini? Siapa orang ini? Kita cuba lihatkan sedikit sebanyak energinya ya. Apapun energi yang akan terbaca sebentar lagi. Okey teman-teman, seeking and finding. Wow. Saya menangkap gambaran seseorang yang sudah cukup lama menanti sesuatu, mungkin mencari seseorang seperti kamu. Boleh dikatakan orang ini sudah cukup lama membujang atau sudah lama menamatkan ataupun menjalankan kondisi bujangnya ya, sama ada dia seorang janda atau duda, atau ini lebih menarik energi seorang yang sudah cukup lama membujang, mencari seseorang seperti kamu dan akhirnya menemukannya. Maka kartu seeking and finding ini seperti seseorang di mana ya benar-benar menjumpai arah tuju hidupnya. Dan saya menangkap gambaran ada sangkut pautnya dengan bertemu dengan kamu di sini. Maka ini menjawab kartu sun ya di bottom of the deck tadi teman-teman ya. Seseorang yang menganggap kamu cukup berpotensi untuk dijadikan pasangan. Selama ini teman-teman dia memang mencari seseorang yang seperti kamu. Perjalanan yang sudah agak lama, perjalanan yang begitu panjang, dan pada akhirnya menemukan seseorang yang dicari selama ini. Dan menurutnya, kamu ini menepati tujuan hidupnya. Saya menangkap gambaran ya, dia bersetuju yang kamu ini seperti bukan sekadar memenuhi kriteria ya, tetapi seperti memenuhi tujuan hidupnya. Seeking and finding. Seseorang yang mencari selama ini dan akhirnya mungkin siap untuk menamatkan zaman bujangnya. Kita lihat lagi ya. Okey teman-teman, mungkin orang ini sudah cukup lama bersendirian seperti itu ya. Jikalau dia sempat berpisah dengan pasangan. Wow, heavenly sign. Kamu tahu teman-teman, orang ini bukan sekadar memiliki sisi spiritual, tetapi dia sangat mempercayai kode-kode signal yang dihantar oleh semesta kepada dirinya. Kamu tahu teman-teman, di saat dia bertatapan muka atau bertemu dengan kamu atau berbicara dengan kamu, dia dapat merasakan you are the one. Ini seperti, gambar butterfly ya, blue morpho ataupun butterfly kupu-kupu berwarna biru ini. Nah, ini ada seekor kupu-kupu berwarna biru, the blue morpho. Jikalau ada 3 kupu-kupu ini teman-teman ya, it's like a wish fulfillment. Ini adalah sebuah kode ataupun signal daripada semesta memberitahunya, kamu ini memang dihantar dari syurga. Dia tahu kamu ini bukan sebarangan orang, bukan sebarangan pria atau wanita, tetapi dia tahu teman-teman orang yang dicari selama ini dihantar oleh Tuhan kepadanya. Orang yang melihat ke arah, ini kan berbicara mengenai sisi spiritualnya, maka dia sangat mempercayai tidak ada yang kebetulan. Dia mempercayai setiap signal kode yang didapatkan dari semesta. Teman-teman, orang ini memiliki sisi spiritual yang sangat kuat. Mungkin orangnya sangat beribadah. Seperti itu ya. Dan ketika bertemu dengan kamu, ketika mulai berbicara dengan kamu, dia tahu teman-teman, kamu adalah seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Orang yang seperti sudah sekian lama ya, menanti untuk menemukan atau merealisasikan mimpi ini. Maka boleh dikatakan ya, gabungan kedua kartu ini ya, orang ini sudah cukup lama bersendirian atau tinggal bersendirian. Okey teman-teman, body changes. Boleh dikatakan teman-teman orang ini orang yang menjaga penampilan, menjaga pola makannya, mungkin orang yang mempunyai gaya hidup yang sangat sihat. Kebelakangan ini teman-teman mungkin ada perubahan dari segi penampilannya. Saya menangkap gambaran orang yang awet muda, pandai menjaga penampilan, tidak terlihat seperti usianya, dan beberapa yang lain teman-teman ya, mempunyai kondisi kesihatan yang kuat.
Nah, tetapi apabila kartu 3 bersebelahan dengan Moon, ada juga kondisi kesihatan yang semakin memburuk. Nah, dengan kemunculan body changes, ini mungkin juga mengindikasi beberapa di antara dia yang kebelakangan ini kurang sihat. Nah, ini lebih ke arah, menurut saya teman-teman, bukan kerana dia tidak pandai menjaga pola makannya, bukan kerana dia ini tidak aktif, tetapi mungkin kerana ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua yang kurang memberikan semangat atau inspirasi kepadanya. Maka tanpa berbicara dengan kamu, tanpa kehadiran kamu tidak seperti dulu ya, membuatkan ada perubahan dari segi penampilannya. Mungkin kebelakangan ini agak tidak terurus, ya, mungkin tidak lalu makan, mungkin orang yang sedang sedih, banyak kepikiran seperti itu ya. Kita lihat lagi teman-teman ciri-ciri yang lain. Di sini healthcare change. Nah, setelah menyedari kondisi kesihatannya tidak membaik, kalian masih diam-diaman, dia benar-benar putting effort teman-teman ya, berusaha sedaya upaya bersikap positif dan kembali merubah gaya hidupnya, seperti memberikan inspirasi dan semangat kepada dirinya untuk maju ke depan. Saya menangkap mulai menjaga makan minumnya, menjaga kesihatannya. Dengan kemunculan kartu ini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang memiliki gaya hidup yang agak monoton, mempunyai ritual tertentu, menurut saya agak membosankan tetapi dilakukan dengan konsisten setiap hari. Contohnya, setiap hari tanpa gagal akan ke gym, setiap hari akan bersenam, setiap hari akan memerhatikan apa dimakannya, setiap hari akan berpenampilan rapi dan bersih. Nah, orangnya akan melakukan ini seperti sebuah ritual setiap hari. Mungkin juga orang yang tidak akan meninggalkan waktu sembahyang. Nah, begitu teman-teman ya. Seseorang yang mungkin menurut beberapa di antara kalian, kedengaran agak monoton dan membosankan, tetapi this person stick to this ritual. Dia benar-benar melakukan ritual ini setiap hari. Teman-teman, ritual ini banyak skopnya ya. Mungkin juga melakukan latihan-latihan. Apa sahaja. Mungkin ini terpulang kepada bidang sesuatu yang dilakukannya. Jikalau ini ada kaitan dengan hobi, ada kaitan dengan pekerjaannya, sesuatu yang dia sukai, mungkin menyanyi sepanjang hari, berlatih vokal, mungkin apa saja teman-teman ya, berlatih memainkan alat muzik, you name it ya. Nah, ini sesuatu yang dilakukan hampir setiap hari. Mungkin contohnya orang ini suka menjahit, suka memasak, apa saja, bermain badminton, bersukan, bermain tenis, bermain golf, dilakukan hampir setiap hari. Okey teman-teman, motivation. Dia adalah seorang yang sangat penuh dengan motivasi. Orang yang sangat positif, yang akan ataupun mampu untuk memotivasi dirinya sendiri. Maka jikalau ada sedikit keterpurukan atau kesedihan di sini, dia mampu untuk bangkit lagi. Orang ini orang yang cukup bersemangat tinggi. Boleh dikatakan orang yang sangat percaya diri dan orang yang mampu menanggung segala kesulitan seorang diri. Nah, ini kan orang yang sudah mungkin lama bersendirian, maka segala kesulitan kesenangan perlu ditanggung seorang diri. Maka orang yang berdiri di atas kakinya sendiri. Orang yang mampu untuk memotivasi diri dan juga memotivasi orang sekitarnya. Dia juga orang yang mungkin pernah memberikan kamu saranan, memberikan kamu masukan, memberikan kamu advice, begitu ya. Saya menangkap gambaran orang yang mampu untuk bukan sekadar membimbing dirinya, tetapi juga mampu untuk membimbing kamu. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, you are stronger than you know. Teman-teman, dari segi penampilan orang ini mungkin kelihatan lemah kelihatan lembut, kelihatan feminin, lemah lembut, baik seorang pria ataupun wanita Tetapi apa yang tidak kamu sadari, dia memiliki kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman yang tidak sama dengan apa yang ditampilkan dari luaran. Teman-teman, saya juga menangkap gambaran kerana banyak gambar kupu-kupu di sini energi seseorang yang mulai bertransformasi. Semakin ke depan, semakin dewasa. Semakin ke depan, semakin matang. Semakin belajar dari kesilapan. Nah, jikalau detik ini dia sedang didiamkan oleh kamu, kalian tidak berbicara, percayalah, dia adalah seseorang yang belajar daripada kesilapannya. Mulai seperti analyze di mana salah silapnya, menganalisa di mana salah silapnya, mempelajari setiap hari dan cuba memperbaiki dirinya. Daripada gambar-gambar di sini teman-teman, orangnya orang yang benar-benar boleh dikatakan seorang opportunis,
mencari kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidupnya. Orang yang mungkin ada kaitan dengan seseorang yang agak pendiam, suka membaca, suka memperhatikan, sangat suka observasi. Dan teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini mungkin juga beberapa di antara dia ini akan spending time dengan teman-teman yang sama. Nah, begitu ya. Ini salah satu juga daripada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, wow, grief work. Nah, ini sudah terbaca tadi ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang sedang energinya amat low banget. Energinya sedang sedih, sedang mellow, sedang memikirkan sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Kamu tahu teman-teman, orang ini orang yang pengen bahagia. Tetapi dia juga tidak mahu mengandalkan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ada sisi kesedihan dari dirinya yang dia tutupin, yang dia tidak perlihatkan, yang dia tidak beritahu kamu. Seperti saya katakan tadi ya, segala kesulitan, kesenangan ditanggung sendiri. Saya menangkap gambaran entah apa yang terjadi di antara kamu dan dia. Detik ini teman-teman, saya menangkap dia ini seperti sedang cuba keluar daripada situasi kerinduan, cuba keluar daripada situasi yang sedih, cuba keluar daripada kesepian. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, jikalau ada energi yang seperti ini, sudah pasti ya, hari ini, khususnya hari ini, dia siap untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Saya juga seperti sudah kurang sabaran ya untuk mengetahui sebenarnya apa yang ingin disampaikan hatinya kepada kamu. Kerana energinya agak kesepian, menyedihkan ya. Kita cuba lihatkan. Apa yang sangat ingin hatinya sampaikan ke kamu khususnya hari ini. Nah, ini teman-teman, energi tengah ini ya, ingin berbicara, ingin berkomunikasi, ingin menyampaikan message terdalam dari hatinya, dan ada initial huruf A di sini. Kamu sesuaikan ya, ini menarik energi siapa. Saya juga menangkap gambaran seseorang ini sedang merindukan kamu, sedang merasa diabaikan. Kita lihatkan di sini teman-teman ya, kerana berdampingan dengan bulan dan child ini. Apa yang ingin dia sampaikan ataupun apa yang ingin hatinya sampaikan ke kamu khususnya hari ini. Wow, teman-teman, justice. Teman-teman, saya melihat ke arah kartu ini ya, ke arah kartu pertimbangan. Dia menyedari teman-teman, kamu ini orang yang penuh dengan pertimbangan dan kamu sudah banyak kali memberikan dia kesempatan. Tetapi apabila kartu hukum ini keluar, nah ini sudah begitu ketara ya, begitu obvious. Seolah-olah seseorang ini sedang dihukum dan sedang mempelajari daripada kesilapannya. Kamu tahu teman-teman, hal yang ingin dia sampaikan kepada kamu, dia amat menyedari yang ada sesuatu yang berkaitan dengan kesilapannya kepada kamu di sini. Dia menyedari yang kamu mungkin bersikap dingin, bertindak untuk menjauhkan diri, apapun yang terjadi ya, bertindak untuk mendiamkan dirinya, kerana ada sesuatu yang berkaitan dengan kesilapannya. Dan menurutnya, dia sedar yang kamu banyak memberikan pertimbangan, kamu banyak seperti memberikan kesempatan, tetapi tidak diambil dengan baik. Maka detik ini teman-teman ya, nah dengan kemunculan justice ini juga, ada sesuatu lain yang ingin dia terapkan. Teman-teman, kartu justice ini ya, energinya tidak boleh lari-lari banget. Nah ini jikalau melihat ke arah kartu ini sesuatu yang ada kaitan dengan hukum. Maka teman-teman, ini bukan sesuatu yang sengaja saya ulangi ya. Kalian sesuaikan. Sesuatu yang ingin dia sampaikan dari hatinya kepada kamu. Apakah ada sesuatu yang belum kelar di antara dia dan pasangannya yang berkaitan dengan soal hukum? Kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, tetapi dia jikalau seorang yang masih lagi membujang, mencari dan kemudiannya menemukan kamu. Menurut hatinya teman-teman, ada sesuatu yang tidak boleh lepas, yang tidak dapat dia lepas daripada energi hubungan ini, yaitu memandang ke arah kamu sebagai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Sekali lagi, jikalau ini tidak berkaitan, let's say kalian berdua single. Nah ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada sesuatu yang berkaitan dengan kesilapannya yang dia sedar di sini. Teman-teman, dia ingin seperti mendapatkan penjelasan dari kamu ya. Jikalau ada kesilapan dan salah silapnya, apa kata jikalau kamu membuka blokiran itu, kembali berkomunikasi, walaupun menghantar tekstingan yang singkat, memperjelaskan situasi.
Seseorang yang menginginkan kejelasan daripada kamu di sini. Nah, jikalau khususnya kalian di sini tiba-tiba mendiamkan, tiba-tiba menarik diri, tidak mahu menjelaskan anything. Nah, ini teman-teman ya, memutuskan sepihak contohnya. Dia memerlukan kejelasan itu dari dirimu. Nah, dengan kemunculan kartu Justice ini teman-teman, dia bukan tidak menyadari kesilapannya, tetapi memerlukan kejelasan daripada kamu. Agar kamu tidak berterusan mendiamkan diri tetapi memberikan sedikit penjelasan. Seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Apa yang sangat ingin hatinya sampaikan ke kamu hari ini. Wow teman-teman, Nine of Pentacles. Dia ingin menyampaikan kepada kamu ya, seolah-olah apa yang dirasakan oleh hatinya, yang kamu memutuskan koneksi ini kerana kamu sudah nyaman sendiri. Teman-teman, dia sedar yang kamu nyaman sendiri. Dia sedar kamu adalah seorang wanita, lelaki yang pandai mencari uang. Dia sedar yang kamu ini berdiri di atas kakimu sendiri. Tetapi apabila kamu telah mendapatkan kenyamanan ini, teman-teman ya, dia sempat merasakan diri kamu yang semakin berjauhan dengannya. Nah, dia bukan tidak menggalakkan, tidak support ya untuk kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Tetapi apabila sudah ada kestabilan seperti ini, dia seolah-olah pada waktu yang sama di saat meraihkan keberhasilan kamu, ini juga membuatkan dia merasakan kehilangan kamu banget. Teman-teman, dengan kemunculan Nine of Pentacles, orang ini sangat menghargai ikatan, persahabatan di antara kalian, ikatan apapun. Di saat ini apabila kartu Nine of Pentacles muncul, apatah lagi bersebelahan Justice, dia sempat merasakan kehilangan kamu. Seolah-olah kamu ini sudah bebas, seperti seekor burung terbang entah pergi ke mana. Teman-teman, orang ini sangat merindukan ikatan, sebuah persahabatan dengan kamu, ikatan apa saja dengan kamu di sini. Dan saya menangkap gambaran ya, dia merasakan kamu ini kemandirianmu benar-benar men-trigger dirinya. Dia bukan tidak suka kamu mandiri, tetapi apabila kamu mandiri seperti ini, kamu bertindak untuk pergi. Dan ada kondisi di mana kamu mulai menjauh. Nah, ini teman-teman ya, saya menangkap gambaran seseorang yang tidak bisa move on, masih mengingati kamu, tidak bisa melupakan kamu. Tetapi dia mulai merasakan seperti ada kekerasan daripada sikapmu. Kekerasan yang seperti apa teman-teman? Nah, ini contohnya ya, sama-sama ego. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi ya, apa yang ingin hatinya sampai kepada kamu. Teman-teman, Ten of Swords. Dia ingin beritahu kamu ya, dia kelelahan. Tidak tahu lagi bagaimana untuk memikat hati kamu, bagaimana untuk menambat hati kamu, dan dia sangat sedih. Nah, ini ada sesuatu yang berkaitan ya dengan kartu tadi, grief work. Teman-teman, kupu ini berwarna hitam, walaupun ada sedikit kemerahan ya. Saya menangkap ini mungkin menjelaskan kondisinya yang sedang sedih. Kerana kalian berdua ini bukan sahaja mendiamkan ya, ini seperti memutuskan langsung untuk tidak berkomunikasi selama-lamanya. Mungkin kalian sudah tidak berkomunikasi lebih daripada 10 minggu, lebih daripada 10 bulan, ada yang dalam tahunan, dan dia menangkap seolah-olah ya, this is it ya, seolah-olah kamu telah memutuskan atau mengambil keputusan untuk mengakhiri koneksi hubungan kalian. Kamu tahu teman-teman, dia bukan sekadar disakiti, tetapi merasakan seperti ada unsur pengkhianatan. Saya tidak tahu siapa yang berkhianat dengan siapa di sini ya, tetapi itu yang dirasakannya. Nah, apatah lagi teman-teman, jikalau kalian berdua telah membina ikatan bersama dan tiba-tiba berakhir seperti ini, maka wajarlah untuk dia merasakan kesannya ya, begitu terpengaruh di saat kamu mematikan segala bentuk communication, segala bentuk komunikasi. Teman-teman, saya menangkap gambaran dari tadi ya, orang ini membutuhkan sebuah penjelasan dari kamu. Jangan pergi begitu sahaja, jangan mendiamkan diri begitu sahaja, tetapi kembalilah untuk memberikan sedikit penjelasan. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh hatinya ke kamu khususnya hari ini. Dia mempelajari daripada kesilapan-kesilapannya dan dia ingin beritahu kamu teman-teman ya, walaupun dia kelihatan kuat daripada tampilan luaran, kelihatan sangat percaya diri, kelihatan baik-baik sahaja, percayalah, ini adalah segala sesuatu yang cuba dia tutupin. Kamu tahu teman-teman, masing-masing keras, masing-masing ego, padahal di hatinya masih memikirkan kamu, masih begitu terpikat dengan dirimu dan sangat mengagumimu. Teman-teman, orang ini ya memang kelihatan kuat dari luaran. Tetapi di waktu dia menitiskan air matanya, tidak ada orang yang tahu. Kelihatan begitu kuat tetapi sangat lembut dari dalaman.
Saya menangkap seperti ada sisi kesetiaan dari dirinya kepada kamu, tetapi kerana dia juga sedar kamu ini orangnya agak hangat ya, baik seorang wanita atau lelaki yang menonton ini ya, kamu ini agak hangat dan mungkin mudah didekati oleh lawan jenis. Kamu tahu teman-teman, orang ini bukan sekadar menganggap kamu sebagai kekasih, sebagai orang yang dicintai, tetapi dia juga menganggap kamu sebagai teman yang paling rapat di hatinya. Detik ini teman-teman sangat merasakan kehilangan kamu. Dan dia merasakan begitu kuat ya, keputusan ini diambil oleh kamu, bukan dia, untuk memutuskan tidak berkomunikasi. Nah, kalian sesuaikan ya. Jikalau hari ini kalian merasakan kamu mungkin berada di sebelah kiri, maka terbalikkan. Bagi memudahkan bacaan, saya senantiasa meletakkan viewers di sebelah kanan, yang dibicarakan di sebelah kiri. Begitu ya. Okey teman-teman, kemunculan Five of Cups. Wow. Kamu lihat kartu ini ya. Air mata itu bertaburan guys. Seperti air hujan ya. Kamu lihat kan ada garisan air matanya yang bertaburan jatuh sehingga ke lantai. Teman-teman, orang ini sedang benar-benar berhadapan dengan sebuah kesulitan. Cuba untuk menerima kenyataan yang dia sudah mulai kehilangan kamu. Nah, ini bukan kartu di Rider-Waite di mana dia akan membalikkan belakang ya. Tetapi di kartu ini, dia benar-benar cuba berdepan dengan kenyataan bahawa detik ini kamu telah memutuskan mungkinnya untuk tidak berkomunikasi, tidak melanjutkan koneksi ini, dan dia benar-benar sedang berdepan dengan situasi sulit ini. Ada sisi di mana dia mulai merasakan ditinggalkan, diabaikan, dan walaupun dalam kesulitan untuk berdepan dengan situasi ini, dia terpaksa berdepan dengan kenyataan. Teman-teman, sedih banget. Ini kartu yang berat-berat ya. Nah, kamu lihat ya, kartu-kartunya Ten of Swords ya, Justice, kartu Five of Cups. Menurut saya ini energi yang berat. Tetapi diperkuatkan dengan kartu Queen of Wands. Seseorang yang tidak mahu memperlihatkan kelemahannya di mata kamu. Kamu lihat dia menangis sendiri dan tidak ada orang yang tahu. Ini kan barusan tadi saya jelaskan ya, sebelum kita membuka kartu Five of Cups ini. Di saat dia mulai menitiskan air matanya, tidak ada orang yang tahu. Teman-teman, beberapa yang lain saya sempat menarik energi ya. Ketika di saat dia perlu curhat, jikalau masih memiliki orang tuanya, dia mungkin akan curhat ke arah ibunya. Tetapi jikalau dia seseorang yang sudah kehilangan ibunya, dia akan curhat dengan makciknya, kakaknya. Begitu teman-teman ya. Dan saya menangkap gambaran memang tidak ada orang lain untuk dicurhat selain daripada sosok wanita ini. Sama ada dia dekat dengan ibunya, kakaknya, makciknya, begitu ya. Akan banyak menceritakan tentang ikatan persahabatan di antara kalian dengan kakak ataupun makciknya atau orang tuanya. Begitu ya. Saya menangkap gambaran ini proses yang agak sulit bagi dia melupakan kamu dan dia masih belum bisa melupakan kamu. Kita lihatkan lagi di sini ya. Apa yang ingin disampaikan hatinya kepada kamu. Queen of Pentacles. Wow, teman-teman. Dia mulai merasakan kestabilan hidupmu, membuatkan kamu seolah-olah terlalu memfokuskan ke arah kerjaya. Teman-teman, saya menangkap dari tadi ya, ada komplainnya. Orang ini sedang merungut bahawa kamu terlalu career-minded. A career-minded woman, a career-minded man, seseorang yang cukup berambisi dan ingin merealisasikan kestabilan kehidupan sehingga membuatkan kamu melupakan ikatan di antara kalian. Kamu tahu teman-teman, dengan kemunculan Queen of Pentacles, orang ini sangat mengagumimu. Dia sangat support dengan apapun yang kamu lakukan. Tetapi semakin kamu berhasil, semakin kehidupan kamu membaik, semakin kamu hangat dan stabil, kamu semakin mengabaikan dirinya. Maka dia seolah-olah menyalahkan ambisimu, menyalahkan kamu yang sangat berorientasi ke arah materi, sehingga sempat mengabaikan dirinya. Nah ini teman-teman, kata-kata hati terdalam di dalam hatinya yang perlu dia sampaikan kepada kamu. Pada waktu yang sama, energi kerinduan yang sudah mulai melimpah. Kamu tahu dia menitiskan air matanya kerana sangat mengagumi dan sudah terlalu merindukan kamu. Tidak mahu kamu terlepas daripada genggaman tangannya dan sangat berharap yang kamu akan mempertimbangkan untuk kembali. Sekurang-kurangnya kembali berkomunikasi, kembali mengabari. Kerana orang ini tidak mahu kehilangan kamu sebagai seseorang yang dicintai, apatah lagi kehilangan persahabatan di antara kalian. Teman-teman, dia sangat menginginkan kamu, sangat merindukan kasih sayang yang kamu berikan, sangat merindukan kamu yang sempat mengayomi, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, sempat merawatnya. Dia sangat merindukan energi ini.
yang mungkin tidak didapatkan dari orang lain. Maka teman-teman, dia sangat merasakan kehilangan kamu hari ini. Ada kondisi yang benar-benar sedih, merenungkan, menganalisa kesilapannya. Nah, ini teman-teman kartu The Sun. Saya menangkap gambaran banyak yang tersedarkan hari ini. Ini bukan sekadar merindukan kamu ya, seperti saya sebutkan tadi ya, ada kondisi anak di sini teman-teman. Apakah mungkin ya beberapa di antara kalian perlu mendapatkan izin ataupun kebenaran daripada anak untuk melanjutkan koneksi ini? Mungkin juga ada energi ke arah itu ya, tetapi saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar ingin bertemu dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu dan mewujudkan kebahagiaan ini sekali lagi. Teman-teman, kartu Sun ini juga hadir berkali-kali ya, menggambarkan, saya menangkap gambaran kebahagiaan yang dia rasakan itu hanyalah bersama dengan kamu. Maka tanpa kamu teman-teman ya, hidupnya begitu gelap, tidak lagi ceria seperti dulu. Nah, ini juga energi sebuah kerinduan kerana seperti saya jelaskan tadi ya, dia memandang ke arah kamu sebagai seorang yang terbaik untuk dirinya. Tidak ada orang lain yang bisa menandingimu kerana kamu adalah orang yang paling berpotensi untuk dijadikan keluarga, untuk dijadikan pasangan. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini lebih didominasikan oleh zodiak Leo ya, sangat mendominasi. Leo, Pisces, Libra, dan juga Aquarius lebih mendominasi, didampingi dengan zodiak Virgo, Gemini, Leo sekali lagi, Scorpio dan juga Virgo sekali lagi. Ada 2 Virgo di sini teman-teman ya. Zodiaknya terlihat seperti berulang. Okey teman-teman, apa kata kita buka beberapa kartu di sini ya untuk melihatkan zodiak yang lainnya. Okey, ada yang terbuka di sini ya. Let's see. Wow, ini Leo cukup mendominasi guys ya. Kartu ini terbuka sendiri. Zodiak Pisces, mungkin Leo sedang berdealing dengan Pisces sedang berdealing dengan Leo, seperti itu. Ataupun Pisces Aries, Aries Pisces, atau mungkin juga ya Leo Aries, Aries Leo, Aries Scorpio, Scorpio Aries, Scorpio Capricorn, Capricorn Scorpio, Capricorn Sagittarius, Sagittarius Capricorn, dan under the deck di sini ada zodiak Libra sekali lagi. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan apa lagi yang ingin dia sampaikan oleh hatinya ke kamu, khususnya hari ini. Wow, Lily. Wow, kamu lihat teman-teman ya, kamu mendapat kartu child ini juga berkali-kali teman-teman ya. Seperti ada faktor anak di sini ya, yang perlu diprioritaskan. Wow, ini kartu Scythe guys. Mungkin teman-teman ya, beberapa di antara kalian di sini putus ya. Jikalau saya lihat dari kartu-kartu ini ya, mungkin sempat putus kerana ada faktor anak di sini. Mungkin anak yang tidak mengizinkan, atau prioritas kamu, keutamaan kamu adalah memfokuskan energi kamu kepada anak, seperti itu ya. Tetapi saya menangkap gambaran orang ini dengan penuh kesabaran, menerima apapun keputusan kamu ya, tetapi seperti masih bertahan dengan kemunculan Lily teman-teman. Jikalau hubungan ini contohnya perlu difokuskan ke arah anak atau terpaksa diputuskan kerana campur tangan anak-anak, saya menangkap orang ini bertahan dengan kamu, sangat bersabar menanti dan tidak akan terburu-buru ya, jumping into conclusion ataupun membuat kesimpulan yang koneksi ini tidak dapat dilanjutkan. Seolah-olah ini perpisahan sementara waktu sehinggalah situasi dapat dibaik pulihkan. Saya menangkap gambaran orang ini orang yang cukup berpengalaman teman-teman ya, dengan penuh kelembutan akan bertahan dengan kamu apapun yang sedang terjadi. Jikalau energi ini perlu difokuskan ke arah seorang anak atau belum mendapatkan restu anak-anak, dia tetap akan menanti dengan pasti. Nah ini teman-teman ya, energi yang ingin dia sampaikan, dia akan cukup bersabar dengan situasi yang terjadi. Teman-teman, biarlah kesepian, tetapi dia tetap dengan pendiriannya, iaitu bersama dengan kamu. Dan dia walaupun tidak mendekatkan dirinya dengan lawan jenis yang lain, dia juga seolah-olah tidak mengizinkan lawan jenis lain mendekatinya. Dengan energi ini teman-teman, sekali lagi ya, griefwood, orang yang sangat sepi, orang yang sangat sedih. Namun teman-teman, kerana cintanya kepada kamu begitu besar, dia berpegang kepada pendiriannya.
biarlah seorang diri daripada didekati dengan calon-calon yang sebenarnya cukup tidak berpotensi. Kerana menurutnya teman-teman, kamu adalah bintang yang paling indah di dalam hidupnya. Dan dia seperti sudah menempatkannya, menetapkan hatinya dengan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, pesan terdalam apa lagi yang perlu kamu dengarkan dari hatinya hari ini. Apa lagi yang ingin dia sampaikan dari dalam hatinya kepada kamu, khususnya hari ini. Are you really busy? Or you're simply avoiding me? Nah ini teman-teman, Queen of Pentacles tadi. Apakah kamu ini benar-benar sibuk? Atau kamu lihat ya, hari yang sudah berganti hari, minggu yang sudah berganti minggu, bulan berganti tahunan ya, kamu masih lagi memberi alasan ini. Maka detik ini dia sedang mengacukan pertanyaan ini, apakah kamu di sini benar-benar sibuk? Atau kamu sengaja menyibukkan diri, memberi pelbagai alasan untuk tidak berkomunikasi. Nah ini kesedihan terdalam hatinya dia ya. You are drifting further away from me. Teman-teman, semakin kamu sukses, semakin kamu mengandalkan energi kamu atau memfokuskan energi kamu ke arah pekerjaan dan karir, kamu semakin pergi, semakin menjauh dari dirinya. Nah, dia bukan tidak tumpang bahagia teman-teman ya, di saat kamu sukses, di saat kamu berhasil, tetapi pada waktu yang sama, kamu semakin jauh dari dirinya. Seperti yang saya jelaskan tadi. A true love story never have endings. Teman-teman, orang ini refuse to give up on you ya. Dia benar-benar tidak akan berputus asa terhadap kamu dan koneksi ini. Menurutnya, cinta sejati tidak akan ada pengakhirannya. Walaupun mungkin kamu sempat memblokir, mungkin kamu sempat mendiamkan, tetapi ini tidak akan menamatkan koneksi hubungan ini. Dia begitu yakin teman-teman ya, akan ada penghujung yang begitu indah. Terlihat daripada kartu star ini tadi ya, semesta akan berpihak kepada kalian, akan membuka pintu, dan dia sangat yakin teman-teman, cinta sejati memang tidak akan ada pengakhiran yang seperti ini. Kalian akan bertemu lagi, kalian akan berkomunikasi semula. Let's make a will to meet up. Nah ini teman-teman, apa kata jikalau benar-benar ya, sama-sama mencapai titik tengah, mencapai sebuah persetujuan untuk bertemu kembali atau bertemu untuk julung kalinya. Teman-teman, orang ini sudah sangat merindukan kamu, tidak mahu banyak berkata-kata, tetapi ingin melihat kamu secara nyata. Teman-teman, saya menangkap gambaran jikalau kamu dan dia sudah cukup lama tidak berkomunikasi, dia tidak mahu menghabiskan waktunya berkomunikasi ya. Dia hanya ingin menjumpai atau melihat kamu secara langsung. I sense you, I feel you. Teman-teman, sehinggalah hari ini, nah ini ya, terkoneksi secara sebuah ikatan. Mungkin ada ikatan karma di antara kalian, ikatan secara spiritual, bersebelahan dengan moon ya. Ini terikat secara intuisi dengan begitu kuat. I sense you, I feel you. Teman-teman, walaupun tidak berkomunikasi, kamu yang menghindari, mungkin mendiamkan ya, atau dia yang memblokir, satu sama lainnya dapat merasakan energi masing-masing. Dia dapat merasakan apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasakan, dapat merasakan emosimu, begitu juga sebaliknya ya. Out of so many beautiful faces out there, you are the one for me. Teman-teman, walaupun banyak ya wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang tampan di luar sana, kamu adalah satu-satunya untuk dirinya. Nah ini teman-teman, sudah terlihat dari kartu ini ya, walaupun banyak yang mendekati, dia akan menolaknya. Lebih baik sendiri, berpegang dengan pendirian dan prinsipnya, yaitu untuk menanti yang terbaik. Nah ini kan ciri-ciri tadi teman-teman ya, seeking and finding. Telah menerapkan ya, seseorang yang sudah sekian lama mencari seseorang seperti kamu, dan kini telah menemukannya. Maaf ya teman-teman, bunyi bising ini sangat mengganggu ya fokus saya. Maka di sini teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, saya tidak merasakan orang ini menghadirkan orang lain kecuali dirimu. Okey teman-teman, kita coba lihatkan ya huruf namanya. Apakah ini akan menarik huruf namanya atau akan menarik huruf nama kalian berdua ya? Kita lihatkan. Di sini teman-teman ada huruf A tadi ya. Okey. Kita ambil bahagian depan hari ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf B, N, L, D, I, A, Z, F, J, E, W, X, M, C, G, S, U, K. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa menjaga suatu ruang dalam cinta berarti
Berdiri di samping hati seseorang menawarkan kekuatan yang tenang dan pengertian yang lembut, tanpa perlu memperbaiki apa yang hanya bisa disembuhkan oleh diri mereka sendiri. Kerana cinta yang sempurna tidak terletak pada panggilan telefon atau pesan. Itu adalah senyuman diam di wajahnya ketika dia memikirkan orang yang dia cintai. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.